Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'd. Hadratil mukarramin, para alim, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah Masjid Baitur Rahmah yang insyaallah semuanya yang mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita sama-sama selalu menjadikan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat taufik hidayah serta anahnya, sehingga kita pada sore hari ini antara maghrib dan isya kita sama-sama mengkaji kitabnya para ulama, yaitu kitab Nashaihul Ibad. Semoga apa yang mau kita kaji saat ini mendapatkan barokah dan manfaat fid dini wad dunya wal akhirah, amin ya rabbal alamin. Salat kita salam kita sanjungkan kehadiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan lantaran sholawat yang kita baca, insyaallah menjadikan salah satu jalur kita mendapatkan syafaat dari baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Terutama ini bulan Rabiul Awal, yaitu bulan kelahirannya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya mari kita sama-sama mengirimkan Fatihah untuk guru-guru kita. Semoga dengan lantaran Fatihah yang kita baca, kita menjadi orang-orang yang mendapatkan ilmu yang manfaat dan barokah. Ala dinah wal ignatin salihah ila hadratin Nabil Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa qarabatihi minal anbiya wal mursalin wal awliya wa syuhada wa salihin wa sahabati wa tabi'in wal ulama wal musannifin wa jami'il malaikatil muqarrabin, thumma khususan Syamsul Qadir al-Jilani wa khususan Syahabuddin Ibnu Hajar al-Asqalani wa Syekh Nawawi al-Bandani wa khususan jami'i asal karami madrasatil Qudsiyah wa mimma ditarulhum Syekh Arif, Syekh Turhan Syahrwani, Syekh Murab Asnawi, Syekh Murabsat, Syekh Sa'ad Basar, Syekh Syaroni Ahmad Qudsi wa furu'ihim wa nasabihim wa jadatihim wa khususan abina Muhammad Ridwan wa khususan ummi Suwarti binti Ahmad Jahid wa furu'ihim wa nasabihim syai'ulillahi lahum. Al-Fatihah. A'udhu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi balligh maqasidana waghfir lana ma madha. Amin tazakkurin jiranum bizi salami mazajta damu'an jara min muqlatim bidami. Ya Rabbi bil balligh maqam waghfir lana ya wasi'al. Muhammadun sayyidul kaunaini wa thaqalaini wal fariqaini min urbin wa min ajami. Ya Rabbi bil waghfir lana ma madha. مولاي صل وسلم دائما أبدا على الحبيب كخير خلق كلهم. يا رب بلغ مقاصدنا
ما مضى هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم يا رب بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في دارين آمين يا رب العالمين. وتواضع على الكبرياء والجوع على الشبع ila akhirih. Meneruskan makalah yang kemarin yang ke-10 bahwa Ibnu Abbas itu namanya Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas itu pamannya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Ibnu Abbas, Abdullah bin Abbas kalau sama Nabi Muhammad berarti sepupu, anaknya paman, berarti sepupu. Sayyidina Ali itu juga anaknya Sayyidina Ali itu anaknya Abu Thalib, berarti sama Nabi Muhammad juga sepupu dan sekaligus menantu. Tapi kalau Ibnu Abbas enggak. Apa yang dikatakan Ibnu Abbas? Kalau Ibnu Abbas itu Abdullah bin Abbas, Abdullah Muslim, Abbas juga Muslim. Itu. Kemarin yang dikatakan oleh Ibnu Abbas bahwa orang yang berakal akan memilih 7 dan meninggalkan 7 yang lain. Yang pertama, orang yang berakal akan memilih fakir daripada kaya. Nah, kita nggak mampu, kemarin sudah saya terangkan ringkesnya ini. Dan memilih hidup rendah diri daripada mulia. Kita juga kayaknya nggak bisa. Wattawaldu, selanjutnya wattawaldu. Ini kita insyaallah milih ini. Wattawaldu, dan memilih hidup andap asor, sopan santun, alal kibri, daripada sombong. Kemarin sudah saya baca juga keterangannya. Selanjutnya walju'u, dan memilih lapar, alas sabai, daripada kenyang. Orang yang berakal akan memilih lapar daripada kenyang. Artinya apa? Kalau makan ya secukupnya, enggak sampai enak lanjutin lagi. Itu kan kelakuan kita. Aslinya mah enggak. Kalau Rasulullah itu menurut riwayat Rasulullah itu makan sebelum lapar, berhenti sebelum kenyang. Kalau kita kan enggak, makan pas lapar banget, berhentinya kekenyangan. Nah, itu beda. Ruya annahu sallallahu alaihi wasallam qol, diriwayatkan dari baginda Nabi Muhammad SAW, idza aqalla rajulu ta'am, barang siapa seseorang gitu aja, seseorang yang menyedikitkan makan. Apabila seseorang itu menyedikitkan makan atau makan sedikit, mala Allahu jaufahu nuran, maka Allah akan memenuhi hatinya, perutnya dengan cahaya. Makanya pikirannya nggak butek kalau mangannya sedikit. Tapi makan bukan berarti nggak makan. Kalau kita kan nggak, makannya banyak, makanya pikirannya sumpek, semua senengannya kepancing, nesu, gampang marah. Karena apa? Hatinya nggak ada nur, perutnya nurnya dikit ada tapi kecil. Kalau sinar itu harusnya yang dapat masuk itu neon, lampu ini, lampu kayak gini, yang masuk lilin. Nah, rawahu Dailami waruya annahu sallallahu alaihi wasallam ahabbukum ilallah, yang paling dicintai dari kalian semua di hadapan Allah
aqallukum ta'aman, orang yang makannya dikit. Kalau mau dicintai Allah mangannya sidik. Ngojo kenyang-kenyang, masih masuknya dikit ini di sini bukan cuma secendok terus sudah sehari, enggak. Dikit itu enggak sampai kekenyangan, secukupnya aja. Secukupnya, yang penting bisa nyambung untuk hidup dan beribadah. Wa akhaffukum badanan, dan orang yang ringan badannya kurus. Ini yang gemuk-gemuk ini. Ini kalau kena ini kan saya kena ini. Yang dicintai Allah itu orang yang makannya dikit dan orang yang ringan badannya, berarti kan kurus. Kurus karena apa? Kurusnya karena prihatin, bukan karena miskin ya. Prihatin, nggak mau ini. Karena menurut keterangan juga, barang siapa yang mala'a, memenuhi perutnya fidunya, di dunia ini, perutnya penuh terus, kenyang terus, waira pernah lapar, kenyang, besok di akhirat akan dibikin oleh Allah kelaparan. Ini lebih ngeri lagi. Orang kenyang nurutin nafsu aja, ada kolak sikat, ada, pokoknya makanan apa aja diembat dah. Wah, sampai perutnya itu penuh terus, itu ngeri. Besok di akhirat Allah bikin kelaparan. Waruya annahu sallallahu alaihi wasallam, artinya gini, bukan ini berarti kalau saya mangannya sedikit tapi gemuk gimana? Ini bukan hukum, ini bukan berarti terus flat ya, mesti harus gitu enggak. Kadang kan orang sekarang itu mangan dikit karena pikirannya ayam juga gemuk. Nah, Pak Kasno itu mangannya dikit mungkin, tapi memang udah jadi badannya gemuk. Saya juga perasaan dikit. Saya kalau makan dikit Pak, dikit-dikit makan. Paling sesendok saya kalau makan. Tapi terus. Tuh. Sekarang jarang orang kurus, jarang. Dulu Sayyidatina Aisyah dalam hadisul ifki, pas diajak Rasulullah perang, itu Sayyidina Aisyah ikut, dia ditandu itu dibikinin apa namanya Pak? Apa namanya? Ya pokoknya untuk duduk di atas dipikul lah, ya tandu memang ya. Ya ditandu itu bikin itu. Sayyidina Aisyah itu satu saat kebelet pas di dalam perjalanan. Dia pas pasukan turun semua atau istirahat semua, dia mencari tempat yang sepi untuk buang hajat. Ketika pas balik itu tandu udah diangkat, Sayyidina Aisyah ketinggalan. Ini kisah ini saya cuma ngambil saking kurusnya ya orang dulu, sampai tandu diangkat ada orangnya apa enggak aja nggak tahu. Gitu loh. Orang dulu, kalau sekarang kan mohon maaf, emak-emak jarang yang kurus. Gemuk-gemuk. Kalau ketinggalan ketahuan itu enteng tuh iki loh. Ini Sayyidatina Aisyah sampai ketinggalan, yang mikul nggak tahu. Dikira itu orangnya masih ada di dalam, sampai ketinggalan, sehingga itu ditolong oleh sahabat Nabi namanya Sofwan. Ditolong Sofwan itu membawa kuda, Sayyidatina Aisyah suruh naik, Sofyan yang nuntun. Namanya orang munafik, orang kayak gitu digembar-gemborkan Sayyidatina Aisyah selingkuh. Itu namanya hadisul ifki, yaitu ada ntar di Al-Qur'annya dikasih keterangan Allah langsung itu tentang fitnah itu, bahwa Sayyidatina Aisyah itu tidak berbuat yang enggak, intinya gitu. Nah itu artinya gini, orang dulu tuh kurus-kurus, jarang yang gemuk orang dulu, apalagi perempuan. Ya di samping itu orang dulu mungkin nggak kenal KB kayak sekarang. Ada pil KB, ada sonte, ada spiral, macam-macam kan. Ada susuk juga kan. Nah, itu di badan jadi gemuk. Ada yang disuntik itu berapa bulan sekali baru head, kadang nggak tiap hari, nggak rutin. Nah itu makanya jadi gemuk. Waruya annahu sallallahu alaihi wasallam qol, inna minasyarafi an ta'kula kulla mashtahaita
Sesungguhnya sebagian dari disebut orang yang lebih-lebihan apa namanya? Leluwean itu apa? Leluwean itu apa? Maksudnya itu berlebih-lebihan. Nah, orang disebut berlebih-lebihan yaitu apabila dia memakan apa aja yang dia inginkan. Kita ini Pak, punya duit pengen bakso beli, punya duit pengen hamburger beli. Singkat semua, apalagi orang sekarang rata-rata orang punya duit. Apa aja disikat dibeli. Itu termasuk orang yang berlebih-lebihan. Dalam satu hadis gituin. Ya, tergantung kita, makanya bisa metani nggak, saya nggak masuk nggak di dalam ini gitu. Kepengen beli, udah makan ini, kepengen apa ini, beli lagi. Ya, itu biasanya hal itu kalau untuk kelas-kelas kita itu terjadi pada waktu puasa. Puasa itu minas syarofi, itu berlebih-lebihan. Kadang mohon maaf, saking belanjanya berlebih-lebihan itu di rumah kadang nggak dimakan loh. Ikut buka di masjid umpama, atau di perjalanan dapat buka orang, di rumah udah dibelanjain kolak lah, es campur lah apa, kadang nggak sampai kemakan. Bener nggak Pak? Apa mesti habis semua? Apa malah nggak beli? Nggak mungkin kayaknya kalau bilang nggak beli mah. Gorengan, lontong jatahnya makan 2 belinya 10 kayak gitu kan, itu namanya berlebih, minas syarofi gitu. Kalau beli 10 boleh nggak? Boleh, tapi sebagian dibuat buka orang lain, bawa ke masjid, makan bareng. Rawahu Ibnu Majah, keterangan ini diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah. Wal ghammu ala surur, dan memilih susah ala surur ya atas seneng-seneng. Maksudnya susah itu biasa-biasa, prihatin gitu, merihatin, daripada hidup berlebih-lebihan, selalu sukacita, pesta pora gitu. Ruya annahu sallallahu alaihi wasallam qala alaikum bil hazani fa innahu miftahul qalbi. Tetapkanlah pada diri kalian hazan, susah, fa innahu miftahul qalbi, karena hidup susah itu miftahul qalbi, kuncinya hati. Terus para sahabat bertanya, qalu ya Rasulullah kaifal hazan? Ya Rasulullah, susah itu yang dimaksud bagaimana? Qala aji'u anfusakum wa atmi'uha. Aji'u anfusakum, laparkan diri kalian, wa atmi'uha, dan hauskanlah diri kalian. Maksudnya apa? Apa maksudnya ini? Puasa. Hiduplah kamu memilih susah daripada seneng-seneng, itu maksudnya perbanyaklah puasa. Makanya ada di di pesantren itu diajarin berbagai macam puasa Pak. Ada puasa Daud. Daud itu puasanya sehari puasa, sehari tidak. Itu enggak peduli, kecuali bulan haram aja, bulan yang diharamkan puasa seperti Idul Fitri, Idul Adha, hari Tasyrik itu memang enggak boleh. Tapi di luar itu ya sehari puasa, sehari enggak, sehari puasa, sehari enggak, itu namanya puasa Daud. Puasa, kenapa dinamakan puasa Daud Pak kira-kira? Pak, kenapa? Ya, karena puasa itu dijalankan oleh Nabi Daud. Nabi Daud itu luar biasa. Istrinya Nabi Daud itu 100 Pak, tapi masih bisa puasa sehari, muka sehari. Istrinya berapa? 100, cepet. Istrinya Nabi Daud Pak. Kok boleh? Syariatnya Nabi Daud boleh. Jadi setiap nabi itu bawa syariat beda-beda. Makanya agama Islam itu penyempurna syariat yang terdahulu. Menurut riwayat lagi, Nabi Sulaiman berapa? 1000 istrinya. Tapi nggak ada puasanya Nabi Sulaiman, nggak ada. Maksudnya nggak tahu puasanya Nabi Sulaiman gimana. Tapi kalau Nabi Daud ada, sehari puasa, sehari berbuka, sehari puasa, sehari berbuka.
Ada lagi puasa yang umum kita jalankan, yaitu puasa Senin Kamis. Sekarang pertanyaan saya, kenapa puasa Senin Kamis? Kenapa kita puasa Senin Kamis? Hah? Ya. Ya. Ya, jadi kalau puasa Senin itu karena mengikuti baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah itu bersyukur atas lahirnya beliau di hari Senin. Makanya Nabi Muhammad itu puasa setiap hari Senin karena beliau bersyukur. Nah, itu namanya Maulid ini, bersyukur atas lahirnya setiap hari Senin. Kita umatnya mengikuti. Kenapa puasa hari Kamis? Karena di hari Kamis itu menurut riwayat itu laporan pertanggungjawaban amalan seminggu kita. Seminggu full dilaporkan pada hari Kamis. Makanya Rasulullah bersabda, saya senang apabila catatan amalan saya itu dilaporkan saya dalam keadaan puasa. Makanya kalau sehat badan, ada kesempatan, usahain puasa Senin ke Kamis. Ada lagi puasa Yaumul Bid. Yaumul Bid itu hari yang putih. Itu sebulan 3 hari, yaitu tanggal 13, 14 dan 15. Ini jarang yang jalanin. Saya juga jarang, kalau ini kadang udah kelewat ngelihat, kadang udah puasa Seninnya males. Itu ada namanya puasa Yaumul Bid. Ada puasa lo di pesantren ini puasa tahunan, Pak, namanya puasa Dalail Quran. Dalail Quran, mendawamkan membaca Al-Quran dari ijazah dari gurunya itu setiap hari 1 juz baca Al-Quran. Jadi kalau sebulan khatam sekali, sebulan khatam sekali. Lah itu puasanya yang tidak puasa cuman di hari 5 tadi, Idul Fitri, Idul Adha tambah hari Tasyrik. Selanjutnya puasa. Ada lagi puasa Dalailul Khairat, yang dibaca solawat Dalail Khairat namanya. Itu puasanya minimal, ijazah dari guru saya itu minimal 3 tahun minimal itu. Nah, itu mungkin ya salah satu landasannya ini, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, hiduplah susah daripada seneng. Yang dimaksud susah di sini berlapar-lapar dan berhaus-haus. Karena besok orang-orang yang berlapar-lapar dan berhaus-haus di dunia ini Allah akan kenyangkan besok di hari kiamat. Nah, yang sering puasa itu insya Allah besok di hari kiamat Allah kenyangkan. Wadunu alal murtafi, dan memilih hidup asor itu di sini ini rendah diri, alal murtafi, atas kehidupan yang luhur. Yang luhur itu apa namanya, sombong lah, kehidupan yang bermegah-megahan. Ruwiya an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala, karena di sini nih dari hadis Rasul, innat tawaddu'a, sesungguhnya tawaddu biduni dengan adab asor, min sarafil majalis, itu semulia-mulianya majlis. Jadi orang yang paling mulia itu adalah orang yang tawaddu. Kalau kita ini apa namanya, hidup andap asor, sopan santun di hadapan orang, sama orang tua memuliakan, sama anak kecil kasih sayang, itu termasuk orang yang mulia. Tapi biasanya, mohon maaf, orang kalau strata hidupnya tinggi, duitnya banyak, omongannya juga rata-rata sedikit agak tinggi. Bener gak? Ya, rata-rata ini aku enggak loh, enggak, kita enggak nuduh orang. Rata-rata gitu. Kalau hidupnya lebih mapan, itu biasanya omongannya juga agak tinggi gitu. Apalagi dipancing marah. Wow. Ya, wow, ngungkap semua tuh.
Mau berapa kamu? Biasanya gitu. Makanya orang yang tawadhu itu justru akan diangkat derajatnya oleh Allah. Tapi sebaliknya, orang yang sombong itu akan ditenggelamkan oleh Allah. Itu saya sering nonton tuh Pak, nonton YouTube UFC itu yang berantem tuh. Asal udah orangnya sombong sebelum tanding, itu paling nggak nyampe 3 ronde udah ambles. Udah kalah biasanya. Seneng saya nonton kayak gitu. Itu rata-rata kalah yang sombong itu. Rawahu Tabrani wa Ibnu Hibban. Wa ruya annahu sallallahu alaihi wasallam qala, man rafa'a nafsahu fid dunya, barang siapa yang congkaklah, meninggikan dirinya di dunia, congkak, qamahallahu yaumal qiyamah, maka Allah akan menenggelamkan besok di hari kiamat, direndahkan oleh Allah. Waman tawadhu'a lillahi, dan barang siapa yang tawadhu andap asor di dunia karena Allah, di dunia, ya ba'atsullahu ilaihi malakan, maka Allah akan mengutus kepadanya malaikat yaumal qiyamati, di hari kiamat. Wa ansatahu bainal jam'i, dan terengginas besok di hadapan jamaah, semangat besok. Orang-orang yang tawadhu di akhirat itu dikuasai semangat yang luar biasa. Faqala ayyuhal abdus sholih, hei orang-orang yang wahai hamba-hamba yang soleh. Dipanggil wahai hamba-hamba yang soleh. Yaqulullahu azza wa jalla, Allah berkata kepada kalian, ilayya mari gitu. Kepadaku fa innaka mimman, karena engkau ada sebagian orang la khaufun alaihim, yang tidak ada rasa takut, wala hum yahzanun, dan tidak ada rasa sedih. Ya, artinya apa? Orang yang tawadhu itu bukan berarti orang yang rendah, tapi orang yang berusaha menghormati orang lain, tidak sombong dengan apa yang dia miliki, tidak bangga apa yang dia capai dalam prestasi. Itu orang tawadhu, biasa-biasa aja. Makanya orang-orang yang tawadhu itu tidak takut dengan ancaman. Orang-orang soleh yang tawadhu tidak takut dengan ancaman. Dulu ini ada kisah, pernah saya ceritain mungkin. Ada seorang wali. Wali ini ditulis oleh Allah di Lauh Mahfud itu min ahli nar, dari ahli neraka. Padahal ibadahnya cakep, sholatnya cakep, puasanya cakep, bergaul sama orang rendah hati, tawadhu, sopan santun. Tapi ada malaikat yang datang ngabarin, wahai fulan bin fulan, mohon maaf ya, untuk apa kamu ibadah mempeng? Untuk apa kamu sholat tahajud mempeng di tengah malam orang pada tidur? Tahu nggak kamu, saya ngintip di Lauh Mahfud, tulisan kamu itu min ahlinar, orang-orang yang calon masuk neraka. Sekarang pertanyaan saya, kalau bapak-bapak dapat kabar itu dari malaikat benar, kira-kira apa yang mau kalian lakukan? Frustasi apa? Udah semua nggak mau sholat lah kalau gitu, gini. Gimana Pak? Umpama sampean deket kabar gitu, apa yang mau sampai lakukan? Frustasi, bodoh amat. Apa bodoh amat tetap sholat, atau udah males kalau gitu nggak usah sholat, ngapain sholat saya ditulis neraka juga gitu. Ayo Pak, pilihannya milih mana sampean? Bodoh amat artinya langsung kendor gak ibadah. Bodoh amat, yang penting aku sholat. Lah si wali ini, wali Allah ini ternyata bodoh amat Pak. Kata wali ini kepada malaikat, lah bodoh amat, saya kan sholat, saya ini hamba Allah, wajarlah saya sholat, mau ditulis neraka kayak mau tulis jahanam kayak, saya nggak peduli. Saya sholat karena saya diperintah oleh Allah, saya bergaul baik karena mengikuti baginda Rasulullah. Mau ditulis apa terserah, mau dimasukin neraka terserah, saya mau sholat tetap sholat aja, puasa tetap puasa. Ternyata hari berikutnya, hari berganti hari, mungkin tahun berikutnya, malaikat datang lagi, fulan ternyata sekarang dipindah tulisannya, sudah ahli surga gitu tulisannya dia.
Ternyata nama sampean sudah menjadi ahli surga. Kata dia juga nggak bangga, bodoh amat, aku nggak memperdulikan tulisan. Itu terserah Allah, mau ditaruh mana aja, udah itu urusan Allah. Tugas saya itu wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tugas saya itu diciptakan oleh Allah kecuali hanya untuk beribadah. Udah mau diterus apa, udah kamu mau ngasih kabar apa, saya nggak peduli. Ini orang yang luar biasa. Di sini nih, la khaufun alaihim walahum yahzanun. Tidak ada rasa takut dan tidak ada rasa sedih. Bodoh amat. Kalau kita mungkin sudah frustasi itu, ya bener ya. Iya bener. Udah dah kalau gitu besok dah aku libur sholat. Libur puasa. Ngapain capek-capek masuk neraka-neraka juga. Kalau kita gitu mungkin. Nah, itu tapi contoh itu luar biasa. Rawahu Asakir. Wal mautu alal haya, dan memilih mati daripada hidup. Wah, ini maksudnya gimana nih? Ada nih di sini. Wal mautu alal haya, memilih mati daripada hidup. Maksudnya apa ini? Bi ayyasrifa amwaluhu fi taatillah fa in qaddama amwaluhu qabla ayyamuta ahabbu ayyalhaqaha wa in akharaha ahabba ayyata'akhara anha. Maksudnya apa ini? Yaitu memilih mentasarufkan hartanya di jalan taat kepada Allah. Memilih mati daripada hidup itu memilih kehidupan dunia, harta yang dimiliki itu banyak-banyak disedekahkan daripada ditahan-tahan, ditabung, yang akhirnya ketika orang itu tadi mati belum sempat bersedekah. Maksudnya itu bukan milih mati, ya Allah matikan saya, bukan itu maksudnya. Ternyata maksudnya memilih hartanya untuk disedekahkan daripada ditabung terus menerus. Banyak ada duit lebih, sedekahin, kasih makan orang fakir miskin, santunin anak yatim dan lain-lain. Ini dari keterangan-keterangan bab yang ke-7 ini, terutama di makalah ke-10 ini, kalau ada menyinggung kita, ya bukan salah saya yang menerangkan, karena memang keterangannya kitab gini. Kalau umpama kita bisa jalanin, yaitu syukur-syukur. Umpama kita nggak bisa, masih kayak tadi seneng memenuhi perutnya dengan makanan-makanan, ya paling tidak kita mulai kurangin. Makan boleh, tapi jangan kekenyangan. Jangan sampai, mohon maaf, makan sampai kemelakaran, sakit perut, dikerok pakai centong. Kan ada dulu makan saking kekenyangan, ya. Wah, itu saking udah mentok itu sakit, Pak. Saya pernah ngalamin waktu kecil. Waktu kecil ada Maulid Nabi, kalau di kampung saya itu berkatan. Sedangkan kita waktu kecil itu kurang makan, dapat berkat kan banyak. Wah, embat terus itu sampai kekenyangan, perutnya sakit. Sakitnya luar biasa. Itu turunnya apa? Dikerok pakai centong. Pakai centong itu ternyata bisa turun. Nggak tahu itu orang tua tuh dibacain apa bisa turun. Umur 7 tahun kan nggak salah, aku juga ingat. Iya, hilang. Lah itu kalau makan sampai gitu itu dosa, Pak. Kalau kita sampai makan kayak gitu dosa hukumnya, namanya berlebihan. Mungkin ada perlu dibahas. Kalau enggak kita lanjutkan. Masih ada waktuan? Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sementara saya pernah dengar dari riwayat Rasulullah itu turunnya sampai 3 anda kelaparan. Iya. Jadi kalau makan sebelum lapar berarti kan nggak pernah kelaparan. Ya, artinya secara umum kehidupan Rasulullah itu kan satu kasus ya, yang tadi sampai diganjel perut, tiga batu itu sampai 3 hari nggak makan itu Rasulullah.
Itu kan satu kasus pun. Artinya dalam kehidupan sehari-hari Rasulullah selain itu biasa-biasa aja. Itu mungkin waktu itu namanya orang kan naik turun ya. Rasulullah itu mungkin dalam keadaan memang kekurangan. Tapi Rasulullah itu kekurangannya nggak pernah ngeluh sama orang. Ini hebatnya Rasulullah. Kalau kita Pak nggak makan sehari, lemes terus ditanya nggak punya beras, nggak punya, ini pasti ya kan? Nggak ada yang dimasak, itu kita. Kalau Rasulullah nggak. Makanya sampai tadi nggak makan 3 hari menurut riwayat itu sampai perutnya diganjel pakai batu 3 sehingga pas gerak itu bunyi klotek-klotek gitu. Nah itu para sahabat baru tahu itu kalau Rasulullah itu bukan Rasulullah ini loh aku kelaparan nih tak ganjel, enggak, itu sahabat yang dengar gemericiknya suara batu beradu karena diganjel kan, kletek-kletek itu dikira itu jadi riwayat bahwa Rasulullah itu pernah kelaparan, maksudnya itu nahan lapar sampai 3 hari. Tapi kehidupan normalnya ya tadi seperti hadis yang diriwayatkan, kehidupan normalnya ya makan sebelum lapar, berhenti sebelum kenyang. Itu kehidupan normal, itu satu kasus saja. Itu ya. Pernah memang Rasulullah pernah mengalami hal itu. Tapi enggak rinci riwayatnya kenapa sampai begitu gitu loh. Apakah kayak sekarang beras mahal apa, nggak ada keterangan di situ, nggak ada, belum dapat keterangan. Cuman Rasulullah pernah kelaparan karena tidak makan 3 hari dan perutnya diganjel pakai batu. Ini nggak pernah terjadi Pak, orang-orang kita mah nggak makan sehari mau udah lemes kayak nggak ke masjid lagi. Irwan nggak makan sehari penuh, nggak ada beras, nggak absen udah di masjid nggak ada. Rasulullah mah tetap ngimamin. Makanya bunyi itu kletek-kletek gitu kan, pas ruku, pas sujud bunyi. Itu hebatnya Rasulullah, tawaduknya Rasulullah. Enggak pernah ngeluh ketika sakit, enggak pernah berkeluh kesah kepada orang ketika enggak punya apa-apa. Itu Rasulullah, enggak pernah. Hebatnya Rasulullah. Makanya salah satu momen Maulid ya tadi akhlak Rasulullah ini yang kita contoh, yang luar biasa. Yang lain? Gini, karena aku pernah ya, mengalami berbincang-bincang sama teman dalam artian waktu itu ya masalah sholat gitu. Aku cuma nanya gini, berarti itu jarang sholat sih, lah ngapain aku masih melakukan dosa, kamu nggak mau, ntar kalau udah nggak melakukan dosa baru sholat. Nah seperti itu gimana? Iya. Ya itu namanya alasan menurut akal dia aja. Artinya gini, seperti hadis yang sering dibacakan oleh jamaah kita itu bahwa orang yang sholat 5 waktu itu bagaikan di depan kita itu ada aliran sungai yang kita mandi 5 kali di situ. Gitu loh. Sholat 5 waktu itu bagaikan kita mandi, mencuci diri. Apakah kalau kita 5 kali sehari mandi ini kira-kira bersih apa kotor? Bersih. Artinya justru sholat itu akan membersihkan dari dosa. Kalau nunggu dosa-dosa bersih ya nggak bersih. Wong ra sholat itu dosa kok. Gimana? Nggak sholatnya itu dosa, nunggu bersihnya ya kapan bersihnya? Wong untuk sabunnya itu dan airnya itu sholat tadi, bahasanya gitu. Sabun dan airnya sholat tadi. Lah orangnya nggak pernah bersentuhan dengan air dan tidak bersentuhan dengan sabun, minta bersih ya nggak iso. Itu loh. Jadi penghapus dosa yang paling nggak kita sadari lah, yaitu sholat 5 waktu. Itu penghapus dosa. Artinya kita nggak usah astagfirullah, sholat aja dari wudhunya sudah menggugurkan dosa-dosa. Kalau kita rutin itu terus continuous diiringi dengan tobat ya, dosa yang besar pun akan luntur dengan sendirinya. Demikianlah dapat saya sampaikan. Semoga keterangan-keterangan kami benar menurut syariat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.